الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحمده سبحانه على ما مضى ونحمده سبحانه على ما نحن به الآن ونحمده سبحانه على ما سيأتي ونحمده سبحانه على كل حال ونعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي استسلم كل شيء لقدرته الذي ذل كل شيء لجلاله الذي ركع كل شيء لعظمته والذي سجد كل شيء لكرمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat seperti ini banyak yang ingin datang ke masjid bersyukur, bersujud, bertasbih, beristighfar, berdoa. Kita alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Namun banyak saudara-saudara kita yang harus berbaring di rumah sakit, tidak datang ke masjid, karena harus berada di dalam ruangan perawatan. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga teman-teman kita, rekan-rekan kita masih sibuk dengan kesibukannya tanpa mendengarkan panggilan azan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dari pekan kemarin, dari tahun kemarin, fahuwa rabih. Dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa marhub. Yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, pekan kemarin, tahun kemarin, pola dan kualitas hidupnya maghbunun, dia merugi. Karena waktu, tenaga hilang, tak akan kembali. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dari pekan kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin, malaunun. Dia orang yang terlaknat. Maka kita berusaha dengan tahun baru ini. Apakah tahun baru Hijriyah, Qamariyah, Miladiyah. Sesuai dengan ayat tadi, bahwa saat Allah menciptakan bumi ini, ditentukanlah hitungannya 12 bulan. Alhamdulillah, tahun 2023 kita telah lalui dengan selamat. Kita memohon mudah-mudahan 2024 kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita, kita memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita maksimalkan sehingga ibadah kita dan kualitas hidup kita akan lebih baik. Karena pergantian tahun
belum tentu bisa kita alami setiap tahun. Karena Rasulullah mengatakan, takthurul mautul fuj'atul fuj'atul fuj'ah. Ada satu zaman nanti, itu engkau akan menyaksikan banyak kematian yang mendadak. Tidak sakit. Tiba-tiba tabrakan, jatuh. Maka perlu kita pandai menghitung waktu. Karena waktu ini cepat berlalu. Dan kita punya batasan waktu. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Rasulullah mengingatkan, waktu itu cepat berlalu. Fatakunus sanatu kasyari. 1 tahun itu akan dirasakan seperti hanya 12 bulan saja. Wasyahru kal jum'ah. 12 bulan itu seolah-olah cepatnya seperti 1 Jumatan. Wal jum'atu kal yaumi. 1 Jumatan itu seperti 1 hari. Wal yaumu kas-sa'a. 1 hari itu karena kesibukan kita terasa hanya 1 jam saja. Wasa'atu qad darbati minan nar. Dan 1 jam itu seperti kilatan cahaya saja. Ibnu Majah, hadis sahih. Maka orang yang hebat adalah pandai menggunakan waktu yang terbatas ini. Kita punya kesempatan amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yatajawaz an dzalik. Kita hanya mendapatkan kesempatan hidup di bumi ini ma baina 60, 60, 70. Wa qalilun, sedikit, man yatajawaz, sedikit yang lebih dari situ. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63 tahun. Semua 63 tahun. Hanya Uthman bin Affan yang sedikit 82 tahun. Radhiyallahu anhu kulluhum. Ada sebuah kisah. Kisah ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, hidup kita di tahun baru ini. Setelah Rasulullah pindah domisili dari Mekah ke Madinah, itu kesibukannya sebagai Nabi dan Rasul itu meningkat. Karena periode di Madinah ini adalah periode sosialisasi ajaran kehidupan sosial sebagai Muslim. Di situ ada politiknya, di situ ada tradisi perniagaan, di situ ada bertetangga. Nah, Rasulullah membutuhkan satu staf khusus untuk mendampingi beliau memenuhi kebutuhan pribadi dan kedinasan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dari sekian banyak sahabat, inilah yang paling dekat kepada kehidupan Rasulullah. Seorang pemuda yang jenius, pintar, gesit, namanya Tha'labah Al-Ansari. Tha'labah bin Abdurrahman Al-Ansari, warga Madinah asli. Suatu hari Rasulullah SAW, Tha'labah, kamu pergi ke sana dan antarkan barang ini. Tha'labah pergi, baru saja melangkah beberapa langkah, lewat depan rumah yang pintunya terbuka. Karena di Madinah pada saat itu, pintu rumah itu tidak solid. Dia terdiri hanya seperti hordeng saja. Karena angin terbuka. Tha'labah memandang ke dalam rumah. Makanya Rasulullah berpesan, kalau kamu lewat depan orang, jangan memandang ke dalam rumah orang. Itu pesan Rasulullah. Tha'labah memandang ke dalam rumah, ternyata di dalam rumah itu ada wanita yang sedang mandi tanpa busana. Sebagai pemuda yang masih muda, yang mempunyai hawa nafsu, dia menikmati itu. Tapi tiba-tiba dia sadar bahwa semua kelakuan kita pada saat itu
Karena adalah zaman-zaman sosialisasi ajaran Islam. Ada wahyu, teguran. Tha'labah bin Abdurrahman Al-Ansari takut. Sehingga dia tidak berani kembali kepada Rasulullah. Jangan-jangan turun wahyu yang menjelaskan hukumnya bagaimana orang melihat wanita tanpa busana. Dia lari. Qarabata arba'ina yawman. Sampai 40 hari tidak muncul. Maka turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda rajulan ma baina jibali Makkah wal Madinah. Muhammad. Ada seorang pemuda yang sekarang sembunyi di dalam gua yang terdapat di dalam gunung deretan yang ada antara gunung-gunung antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah memanggil Umar ibn al-Khattab dan Salman al-Farisi untuk mencari. Ternyata Tha'labah bin Abdurrahman Al-Ansari sedang bersembunyi. Apa yang dilakukan? Muta'awwidhum bihi. Di siang hari dia gemetar, beristighfar, menyesal, bertaubat setiap hari di dalam gua itu. Qarabata arba'ina yawman. 40 hari sudah. Dan di malam hari dia keluar. Bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun. Hanya gara-gara memandang wanita tanpa busana. Arba'ina yawman. Maka Umar bin Al-Khattab dan Salman mencari. Di mana kira-kira guanya itu? Pengembala kambing mengetahui bahwa engkau mencari orang ya. Betul. Dia bilang ada di situ gua setiap sore. Saya melihat dia keluar, tapi pada malam hari dia masuk lagi. Siang hari pagi dia masuk lagi ke gua. Maka ditemui. Kemudian saat ketemu itu Tha'labah langsung membuang mukanya. Umar, Salman berkata, kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, zambi, saya tidak berani. Dosaku maha dahsyat, maha besar. Tapi diyakinkan akhirnya kembali kepada Rasulullah. Ketemu. Ma bika ya Tha'labah. Ada apa engkau menghilang ya Tha'labah? Ya Rasulullah, zambi. Saya punya dosa besar, dosa dahsyat. Kata Rasulullah, hal aqul laka. Apakah mau engkau saya ajari doa yang insya Allah semua dosa itu akan diampuni? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baca doa itu. Kata Tha'labah, tidak mempan doa itu. Lian dzambi akbaru min dzalik. Tidak mempan karena dosaku lebih dahsyat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu istirahatlah. Pulanglah sejenak engkau ke rumah, istirahat, tenangkan pikiran kamu. Dia pun kembali. Qarabata 8 ayyamin makatha fiha wa lam yaud. Dia pulang ke rumah 8 hari tidak muncul-muncul juga. Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, wa ya Salman. Ayo Umar, Salman, kita pergi cari dia. Kita kunjungi ke rumah. Ada apa ini? Sesampainya di rumah, Assalamualaikum Rasulullah masuk. Tha'labah kembali menutup mukanya. Ya Rasulullah, wajahku yang penuh dosa ini tidak pantas melihat mukamu yang maha mulia ya Rasulullah. Tidak pantas. Zambi. Terus apa yang kau inginkan? Ma tashtahi. Apa yang kau inginkan ya Tha'labah? Maghfirat Rabbi. Saya ampunan Allah yang saya inginkan ya Allah. Wa ma tashtaki. Dan apa yang kau rasakan sekarang?
Ya Rasulullah, 40 hari, 8 malam. 40 hari dan 48 hari, siang malam. Saya selalu merasa sesak napas. Azmi wa dami wa jildi. Kulit, tulang, darah saya itu mendidih kesakitan. Seperti digigit semut. Saya tidak bisa pernah tidur 48 hari. Saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada Tha'labah, ya Tha'labah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu dengan bertaubat siang dan malam 48 hari. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena girangnya, gembiranya dia meloncat, meninggal seketika. Itulah yang namanya al-mautul fujah, al-mautul fujah, mati mendadak. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Setelah selesai dikuburkan, Rasulullah mendoakan, dan saat kembali Rasulullah berjalan injit-injit. Tidak rapat kakinya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tahukah engkau bahwa tadi itu ribuan malaikat hadir mengucapkan selamat kepada Tha'labah karena dia adalah orang ahli surga. Maka tidak mampu saya menginjakkan kaki di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin lebih besar dosa kita daripada Tha'labah. Maka kesempatan sekarang ini kita bertaubat dan Allah yakin bahwa akan mengampuni selama kita betul-betul ikhlas bertaubat, menyesali dosa yang kita lakukan. Insya Allah tahun 2024 kita akan lebih memaksimalkan ibadah kita dan lebih baik lagi insya Allah. Terutama man balagha 40 sanatan falyakhudh hadrah. Yang sudah melebihi usia 40 tahun, hati-hati. Karena sudah melebihi separuh dari jatah umur. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اعز المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم وأعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزلهم السكينة والمودة والرحمة برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرنا من كل شر وبلاء وفتنة ومصيبة. اللهم ارحمنا واسترنا واجبرنا
warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.